Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini Jumat 23 April 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian terus mengalami sukacita, damai sejahtera dari Tuhan yang membawa kebahagiaan dalam kita menjalani kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 19. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini boleh kami dapat menjalani kehidupan dan kami mau mengawali hidup kami bersama dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengerti dan memahaminya serta menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bebarengan dengan kisah hidup Saul yang merosot terus dalam berbagai aspek kehidupannya, Daud dikisahkan sedang menanjak oleh karena anugerah Tuhan menuju posisi puncak, yaitu menjadi raja atas Israel. Saul telah berobsesi untuk membunuh Daud, namun karena teguran Yonatan putra Saul urung membunuh Daud. Bahkan sikapnya dikuatkan dengan suatu sumpah yang berat. Mari kita perhatikan di dalam ayat 4 sampai yang ke-6. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Ternyata sumpah Saul hanya bertahan di bibir saja. Saat Daud kembali menang perang, kedengkian Saul terhadap Daud menggelora. Seperti perikop yang kita baca, untuk menyingkirkan Daud, Saul menggunakan berbagai macam cara. Coba perhatikan di dalam ayat 9 sampai yang ke-17, saya bacakan. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan diri malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenun bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di sebelah kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput?"
Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Ayat yang ke-20 sampai 24. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi orang-orang itu melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, Saul berusaha membunuh dengan berbagai macam cara. Cara satu gagal, cara lain digunakan. Kalau kita perhatikan orang-orang yang diutus untuk membunuh Daud berkali-kali dia upayakan, walaupun satu rombongan telah bertemu dengan Samuel, tetapi rombongan tersebut kepenuhan roh. Kemudian rombongan yang lain juga sama sampai 3 kali. Sampai pada akhirnya dia sendiri yang mengejar. Dan ketika dia mengejar pun yang terjadi adalah Saul menjadi kepenuhan. Sampai dia dikatakan apakah Saul termasuk golongan nabi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup Saul semakin merosot. Perhatiannya sekarang bukan pada bagaimana memerintah bangsa Israel, tetapi perhatian Saul tertuju bagaimana membinasakan Daud. Inilah kebencian yang teramat sangat. Di satu sisi jelas kekalapan Saul merupakan akibat dari ketidaktundukannya kepada kehendak Tuhan dan sekaligus penghukuman Tuhan atas kedegilan hatinya. Namun di sisi lain, Saul sendiri menolak untuk bertobat dari segala dosanya dan kembali kepada Tuhan. Bagi Daud, perjalanan menuju puncak sepertinya masih harus melewati jalan yang begitu badai. Berulang kali dalam pasal 19 ini dan juga masih berulang-ulang di pasal-pasal berikutnya, Daud harus melarikan diri dari rencana keji dari Saul untuk menyingkirkan dan membinasakannya. Syukur kepada Tuhan, dalam salah satu pelariannya ia dapat berjumpa dengan Samuel. Samuel secara jabatan sebenarnya sudah menjadi nabi yang emeritus, ya. Tetapi hatinya masih tetap penuh dengan kasih dan kepedulian juga kepada orang-orang yang diurapi secara khusus. Penyertaan Samuel pada Daud pasti menguatkan Daud yang sedang galau, yang sedang dalam pelarian dikejar-kejar oleh Saul. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup seperti itulah seringkali kita menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, dikejar dengan situasi yang tidak kita inginkan, tetapi itu nyata ada. Nah mungkin saat ini dalam perjalanan hidup kita merasa galau seperti Daud, merasa ketakutan, merasa gelisah dan berbagai macam yang melanda dalam kehidupan kita. Ada sosok Saul dalam tanda petik yang membayangi hidup kita. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tidak sendirian. Tuhan siap menyediakan
dalam tanda petik Samuel seperti yang dialami oleh Daud. Samuel yang mendampingi dan menguatkan. Demikian juga penyertaan Tuhan seringkali nyata dalam kehidupan kita dengan kehadiran ada orang-orang yang memperhatikan, ada orang-orang yang menguatkan, ada orang-orang yang memberikan penghiburan. Seperti Daud dalam kegalauan, Tuhan menyediakan Samuel. Demikian juga seringkali kita menghadapi berbagai macam tantangan. Tuhan menyediakan orang-orang yang begitu mengasihi kita dan memperhatikan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Orang-orang yang terpapar COVID, setelah saya mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang telah sembuh, mereka yang terpapar seringkali merasa sendirian, tidak ada teman. Karena memang COVID ini berbahaya sehingga orang-orang yang mengalami seperti itu, dia harus dipisahkan sendiri. Ya, istilahnya diisolasi, walaupun mandiri ataupun di rumah sakit. Jadi merasa kesepian, merasa kegalauan melanda orang-orang yang terpapar COVID. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita juga seperti Samuel ya. Belajar seperti Samuel untuk memberikan penghiburan dan kekuatan bagi orang-orang yang sedang mengalami kegalauan. Nah, sedangkan kita yang sedang mengalami kegalauan, di antara kita ada Pak Daud, ada Ibu Dia, ya juga keponakan saya yang saat ini sedang terpapar COVID. Mari kita berikan kekuatan kepada mereka. Mari kita mendoakan mereka supaya mereka tidak merasa sendiri dan kegalauan diganti dengan damai sejahtera. Oleh karena mereka boleh mengalami penyertaan Tuhan melalui orang-orang terdekat yang mengasihinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apapun posisi kita pada saat ini, apakah kita sedang dalam persoalan, sedang dalam kegalauan, percayalah dan tetap bersandar kepadanya, Tuhan menyertai dan menolong. Kalau saat ini kita melihat orang-orang yang sedang dalam kesusahan, sedang dalam kegalauan, marilah kita boleh menjadi berkat bagi mereka dengan cara memperhatikan, mendoakan, dan apapun kita bisa lakukan untuk menolong dan menghibur mereka yang sedang mengalami kegalauan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dan hidup kita boleh memancarkan terang dalam kehidupan sehari-hari. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kesempatan pagi hari ini kembali kami dapat merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan dalam segala situasi. Sehingga hidup kami tidak menjadi galau ketika masalah itu melanda. Sehingga hidup kami tidak menjadi takut dan khawatir karena kami tahu bahwa Tuhan ada dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sungguh menguatkan diri kami semua. Biarlah hidup kami tetap bersandar kepada Tuhan, sehingga segala macam situasi yang ada dalam hidup kami tidak menjadi kami takut dan galau. Tetapi kami tetap kuat, tetap damai sejahtera oleh karena ada Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin.